saya dulu begini, sehingga anak itu bisa melanjutkan kebaikannya itu. Jadi kalau ditanya dulu ayah kamu temannya siapa, tidak tahu, apalagi tahu anaknya, tidak mungkin. Kadang teman ayahnya sendiri aja dia tidak tahu. Ini pelajaran bagi kita untuk memperhatikan kegiatan orang tua kita, siapa teman mereka, siapa orang yang mereka cintai. Sekaligus tugas sebagai orang tua mengajak anak kita berbuat ikut serta dalam kebaikan apapun yang kita lakukan, supaya mereka punya memori itu, sehingga pada akhirnya mereka bisa melanjutkan kegiatan baik tersebut. Kemudian di hadis yang berikutnya dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, beliau menceritakan suatu hari kami para sahabat sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Orang ini tanya, ya Rasulullah, ada enggak bakti yang masih bisa saya lakukan untuk kedua orang tua saya, sedangkan mereka berdua sekarang sudah meninggal dunia? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, na'am, ada. Yang pertama, as-salatu alaihima, doakan keduanya. Doakan kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup, terlebih lagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Para ulama mengatakan, seandainya kita merasa hidup kita banyak masalah, rezeki kita sempit, mungkin kita sudah mulai lupa mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua itu yang menjadi sebab banyak datangnya kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian kata Rasulullah, wal istighfaru lahuma, kamu memohonkan ampun untuk keduanya. Sebenarnya kan doa dengan memohonkan ampun itu kan sama. Kita mendoakan orang tua kita, ya memohonkan ampun itu kan termasuk doa. Kenapa kok sama Rasulullah disebut lagi? Penekanan bahwa memohonkan ampun itu lebih penting lagi. Kamu berdoa yang doa umum bagus, sayangi orang tua saya, beri kenikmatan orang tua saya, bahagiakan orang tua saya, bagus. Tapi jangan lupa juga doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita. Nah, itu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, wa infadu ahdihima min ba'dihima, kamu lakukan wasiat mereka berdua setelah mereka tiada. Mereka punya nazar, misalnya kepengen mengeluarkan kambing untuk fulan, kepengen menolong si fulan. Setelah mereka nggak ada, kita yang lakukan itu. Kalau mereka punya wasiat, setelah mereka nggak ada, kita laksanakan wasiatnya. Kemudian wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahmi yang hubungannya itu didapat dari keduanya. Maksudnya menyambung silaturahmi dengan keluarga ayah kita, menyambung silaturahmi dengan keluarga ibu kita. Mungkin di sebelum ini sudah lewat hadis yang menyatakan al-khalatu bimanzilatil saudara perempuan ibu kita kedudukannya sama seperti ibu kita. Nah, itu jangan lupa, sambung saudara-saudara ayah kita, sambung silaturahmi dengan saudara-saudara ibu kita, kakaknya, adiknya, kemudian sepupu-sepupu kita dan lain sebagainya. Terakhir kata Rasulullah, wa ikramu shadiqihima, dan muliakan teman keduanya. Kita tahu, oh ayah kita mencintai fulan, ya kita cintai. Oh ayah saya dulu suka bantu fulan, lanjutkan kita bantu si fulan. Ayah saya memuliakan fulan, kita lanjutkan, kita juga muliakan fulan tersebut, karena yang kita lihat bukan fulannya, yang kita lihat orang tua kita. Dari hadis ini, dan ini nggak terbatas hanya ini saja ya. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, kita tetap bisa berbakti kepada orang tua, dan bentuknya tidak hanya terbatas pada hadis yang kita baca. Masih ada hadis lain, misalnya Rasulullah berkata sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, itu juga bisa menjadi bentuk kebaikan seorang anak meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Artinya berbakti kepada orang tua itu patokannya bukan orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal.
berbakti kepada orang tua itu yang jadi ukurannya kita masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kalau kitanya masih hidup, kewajiban bakti kepada orang tua itu tetap ada, walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Ulangi ya, kewajiban berbakti kepada orang tua itu yang dilihat kitanya masih hidup atau sudah meninggal. Selama kitanya masih hidup, kita tetap dapat kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Nah, buktinya anak ini tadi, orang tuanya tidak ada, dia bertanya kepada Nabi Muhammad apa yang bisa dia lakukan sebagai bentuk baktinya dia kepada kedua orang tua. Dan hadis ini masih nyambung dengan hadis minggu lalu yang kita bahas mengenai kita jangan salah megang hadis. Anak ini dia bertanya, yang bertanya kan anaknya bukan orang tuanya. Kenapa? Karena dia benar megang hadis mengenai bakti kepada orang tua. Nah, yang megang hadis mengenai kewajiban berbakti kepada orang tua itu ya seharusnya anak. Nah, jadi anaknya tahu kewajibannya dia terhadap orang tua. Orang tua megangnya hadis mengenai kewajiban berbuat baik kepada anak, kewajiban membantu anak dalam berbakti kepada orang tua. Dan itu ada, ya, ada anjuran bagi orang tua untuk membantu anaknya berbuat baik. Jangan sampai kita sebagai orang tua justru malah menjadi penyebab anak kita mendapatkan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Lihat anaknya capek seharian di luar sekolah, habis sekolah misalnya, capek, benar-benar capek, baru mau tiduran disuruh pergi ke warung. Ini kan berpotensi anaknya akan melakukan itu dengan kondisi tidak ikhlas. Ada potensi anaknya bakal tidak suka melakukan itu untuk kedua orang tuanya. Nah, yang salah kalau gitu siapa? Orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya yang salah, sudah tahu anaknya capek, akan ada potensi anaknya tidak suka disuruh dalam kondisi seperti itu, masih disuruh juga. Berarti orang tuanya yang menjadi sebab anaknya punya perasaan gak suka terhadap orang tuanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga kita sebagai orang tua, ya. Bantu anak kita dalam berbakti kepada kita.